Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam khususnya ya kita syaikhul tabi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على كل حق من كل بعيد وعبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا وقطع عيننا واجعلنا من العلماء العاملين واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدار الآمين. ثم قال halaman 9. Dan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlebih keras siksa bagi manusia di dalam api neraka jahanam itu 3 orang. Pertama, orang yang durhaka bagi ibu bapaknya. Jadi kata Nabi, ada nanti 3 orang, 3 golongan. Mereka ini begitu keras nanti mendapat azab di dalam neraka. Yang pertama ialah orang yang durhaka kepada kedua ibu bapak. Kan semalam sudah kita jelaskan, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, bagaimanapun dia beramal tidak akan masuk surga. Kayak apa aja ya beramal, banyaknya apalagi kada beramal, kada bakal masuk surga. Dan ia nanti kelak di dalam neraka satu tempat dengan iblis. Dikumpulkan oleh Allah satu kedudukan dengan iblis di dalam neraka. Itu bahayanya orang yang durhaka kepada kedua ibu bapak. Dan juga nanti imannya ketika hendak meninggal dunia dicabut oleh Allah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Penyebabnya apa tadi? Durhaka kepada kedua ibu bapak. Itu yang pertama. Dan keduanya orang yang berzina. Orang berzina itu kalau nanti di dalam neraka juga bersangkutan pedih mendapat siksaan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam neraka itu ada satu jurang, satu lembah. Itu penuh dengan danur nanah, baunya sangat menyengat. Penghuni neraka semuanya minta tolong, minta jauhkan. Nah itu nanti akan diberikan minuman tersebut kepada orang yang melakukan zina. Penghuni neraka datang minta tolong berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di babnya ada yang spesial, bab orang yang memperbuat zina. Dan ketiganya orang yang menduakan Allah, yang mensekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Maka nanti kelak di neraka akan mendapatkan azab yang begitu pedih nanti. Dan satu riwayat daripada setengah orang yang saleh-saleh telah berkata, aku masuk pada suatu masa pada tempat kubur
maka aku lihat akan satu kubur keluar daripadanya asap api. Maka aku berhenti padanya. Maka tiba-tiba kubur itu telah pecah dan keluar daripada seorang laki-laki yang hitam. Dan adalah pada tangannya pemukul daripada besi. Dan di hadapannya ada suatu himar, bahwa memukul ia akan dihimar atas kepalanya. Pada himar itu berteriak, kemudian maka menghilang. Semalam maka menghilang. Ada semalam sudah menarik. Kau melempar. Ia laki-laki yang hitam dari akan dia himar dengan suatu rantai daripada api neraka. Kemudian memasukkan ia kepadanya ke dalam kubur itu dan masuk ia pula. Kemudian daripadanya dan tertutuplah kubur itu atas keduanya. Maka berjalan aku, orang saleh tadi, tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan. Maka aku tanya akan dia daripada hal yang demikian itu. Maka berkata ia perempuan, inilah kubur seorang laki-laki, adalah ia pada waktu dalam hidup di dunia pekerjaannya berzina dan minum arak dan tuak dan durhaka bagi ibu bapaknya. Maka berkelahi dengan ibu bapaknya dengan kata bagi keduanya, berteriaklah engkau seperti himar. Maka tatkala ia mati, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan himar. Dan tiap-tiap malam demikian disiksa, dengan dia seperti barang yang engkau lihat akan kami berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada api neraka, dan berbuat orang yang isi neraka. Dan kami berlindung daripada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, dan kami berlindung daripada kerugian pada hari kiamat. Dan kami minta kepada Allah Ta'ala ampun, bahwa ia juga Tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani daripada segala orang yang mengasihani. Jadi dari cerita ini ada orang saleh lewat di pekuburan. Ketika lewat di pekuburan, timbul asap mengepul di kuburan tadi. Heran Nasidin. Tiba-tiba kubur itu terbelah dan keluar laki-laki yang hitam legam. Lalu keluar pula himar. Di tengah laki-laki tadi ada besi. Dicatokinya himar tadi, himar tadi berteriak kesakitan. Dicatok dengan besi, dipukul dengan besi tersebut. Lalu keluar rantai dari api neraka, diikat, ditarik-tariknya, lalu dibawa masuk ke dalam kubur dari belakang. Tertutuplah kubur tersebut. Heran, kata aku, kata laki-laki yang saleh tadi. Kejadian itu aneh. Apa nih sebab orangnya seperti ini? Lalu berjumpa dengan seorang perempuan di jalan. Lalu ditanyakan oleh orang-orang yang saleh tersebut, kenapa hal ehwal laki-laki ini memukul himar itu, karena himar itu sudah kesakitan, dicatuk, dipukul terus, lalu ditarik tadi dengan rantai, dibawa masuk pulang ke dalam kubur tersebut. Jadi kata perempuan tersebut, ini adalah orang ketika hidup di dunia berzina, mabuk-mabukan, dan durhaka kepada kedua ibu bapak, ketujuh lahir awal orang tua, lalu disumpahi orang tuanya jadi himar. Ya dikubur tadi, dirubah oleh Allah seperti himar. Seperti engkau saksikan, kata seorang perempuan tersebut, dipukuli hari-hari karena ada henti-hentinya sampai hari kiamat. Asalnya manusia, cuma kesalahannya apa tadi? Berzina, minum khamar, mabuk dari tua. Itu macam-macam jenisnya. Yang penting asal nama mabuk itu haram sudah.
kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun jadi. Nah, karena tadinya durhaka kepada ibu bapaknya dan berkelahi bertengkar dengan kedua ibu bapaknya, akhirnya disumpahi ditutup oleh orang tuanya menjadi iman. Ya dirubah Allah Ta'ala, dikubur di iman. Ya anak pukuli tadi, dipukuli. Oleh lelaki yang hiram tadi, dipukuli kesakitan ya kesakitannya. Kalau dirantai ditarik pula, bawa masuk kada henti-hentinya sampai hari kiamat dia bibirnya tadi. Memandangkan orang saleh tadi. Jadi kami berlindung dari musannif dengan Allah Ta'ala daripada neraka dan berbuat orang isi neraka. Artinya maksud berbuat isi neraka itu gawian-gawian, pekerjaan-pekerjaan yang mengarah membawa masuk neraka. Macam perkataan, perbuatan dari pekerjaan-pekerjaan yang membawa arah ke neraka. Berlindung di sini. Banyak ditafsirkan perkataan yang membawa ke neraka tadi, menyambat ulah, memfitnah, malu juga, gawian, banyak perbuatan dari maling, macam-macam, menipu orang. Dan kami berlindung daripada putus asa daripada rahmat Allah. Karena orang yang putus asa daripada rahmat Allah ini kufur. La tai'asu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Fa innal ya'sa kufur, sesungguhnya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu kufur. Jadi kita sangat berharap dengan rahmat Allah, bagi kita putus asa. Bagi yang terlanjur kayak apa? Bagi yang terlanjur begini. Orang yang terlanjur artinya kayak apapun dosa, kesalahan-kesalahan dari asal mau bertobat aja kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Sering kita ceritakan orang yang bertobat dari dosa itu Allah sangat gembira, bahkan melebihi kegembiraan Allah daripada seseorang kehilangan benda yang berharga. Sudah letih mencarinya, tiba-tiba berjumpa dengan barang tersebut, sampai-sampai kesalah ucap, kesalah pandir. Dan kami berlindung daripada kerugian pada hari kiamat. Berlindung kita, banyak orang yang rugi hari kiamat. Orang yang rugi hari kiamat itu dengan membawa amal yang begitu banyak, tapi habis bangkrut. Rugi ngaranya bukan karena beramal waktu di dunia, beramal sembahyang, puasa, berzakat, berhaji, bersedekah dan sebagainya, macam-macam amal waktu di dunia banyak membawa amal, tapi rugi di akhirat, bangkrut di akhirat. Nah, ini dikatakan Nabi orang yang muflis. Kata Nabi kepada sahabat, kata turuna mana muflis? Apakah kamu siapakah orang yang bangkrut? Orang yang ada badui itu siapa aja Nabi? Jadi orang yang ada badui, orang yang bangkrut itu di antara kami dia sahabat man la dinara wa dirham, orang yang ada badui, orang yang bangkrut. Lalu dia Nabi, bukan begitu orang yang bangkrut tadi. Orang yang bangkrut di akhirat yang dimaksud Nabi itu ialah orang yang datang dengan amal yang banyak, tapi dia menzalim si ano, ambil amal kebaikannya. Ia pernah menipu si ano, ambil. Ia pernah menyakiti si ano, ambil kebaikannya. Habis ternyata kebaikannya habis dilimpahkan kejahatan orang kepada dirinya. Karena dia pernah menyakiti si A, kebaikannya haruslah limpahkan kejahatannya kepada dia. Itulah kata Nabi, orang yang bangkrut, orang yang rugi karena di akhirat. Dan kita berlindung. Dan kami minta kepada Allah Ta'ala
bahwasanya ia juga Tuhan yang amat mengampuni. Malaikat Tuhan yang maha pengampun. Banyak ayat kita Nabi aja istighfar 70 sampai 100. Sudah dijamin dosa Nabi diampuni. Apalagi kita nggak ada jaminannya. Hendaklah kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Lagi amat mengasihani daripada segala orang yang mengasihani. Kita panjang bab hukukul walidain. Al-babu sadisu fi uqubati syaribil khamri. Bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak dan tuak. Tadi sudah dikatakan di atas ada 3 golongan orang yang bersangatan mendapatkan siksa nanti di neraka, di antaranya orang yang minum arak. Sudah dulu kita ceritakan Fudail bin Iyad punya murid dididik oleh Fudail bin Iyad. Akhirnya murid ini bagus, jadi orang yang makrifat kepada Tuhan, beramal soleh. Mati masuk neraka. Bertemu dengan Fudail bin Iyad di dalam mimpi. Kata Fudail bin Iyad, Ainal ma'rifah, di mana ma'rifah dari mana? Tauhid yang ku ajarkan dulu mana? Fikih, tasawuf yang ku ajarkan dulu mana? Makanya kami sempat masuk neraka kayak apa misalnya? Makanya kami kurang ma'rifah Allah bisa masuk neraka. Jadi ujar murid tersebut, wahai guru, aku ini berobat ke dokter. Dokter menganggap penyakit. Semesti setahun sekali aku harus minum tuak. Setahun sekali minum, mati masuk neraka. Apalagi dengan hari-hari. Setahun sekali dia minum deh. Setahun sekali minum, mati masuk neraka. Apalagi kalau orang yang hari-hari itu. Itu diceritakan di dalam kitab Arsyadul Ibad. Itu bahayanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa ba'i'aha wa syaribaha wa mushtariyaha. Yakni dilaknat oleh Allah Ta'ala, sepakat oleh para ulama. Apabila dilaknat oleh Allah itu berarti berdosa dalam, dosa besar. Haram hukumnya. Arak itu dilaknat oleh Allah dan tuak dan orang yang menjual akan dia karena laknat Allah, haram, berdosa. Dan yang minum akan dia dilaknat, berdosa juga. Dan yang membeli akan dia, orang yang menukarakan dan yang minta tukarakan, barataan karena aku jangan ada minum, tapi nukarkan sama aja juga. Barataan karena laknat oleh Allah Ta'ala. Aku jangan saya tiga aja ada dalam tempat. Tapi menukarkan, aku kan menukarkan, tapi duitnya punya sama aja juga. Bari, main masyarakat. Amun di pengantin nanti tuh kamu bersyukurin segala. Berjilat, kena abang lalu buat, supaya semangat yang bersyukurin. Tahu apa yang dimaksudkan? Itu enak, nang tuan rumah anak, duitnya yang dari tuan rumah, anak jangan kamu sampai lagi mengkar anak dulu. Tuan rumah mau kamu juru juga, tukar ikat, tukar ada juga. Padahal kalau saya itu sampai tiku kalau tuan rumah minumnya ada. Tukar kan yang empat minumnya barataan kalah anak untuk oleh Tuhan. Berdosanya haram hukumnya tadi. Dapat dosa barataan. Baik tukang tukaran, tukang julung duitnya, tukang
jualnya karena aja bertahan. Amun-amun pabriknya kita pada lagi. Orang minjem cawan pang guru awak itu tahu. Tahu sama aja juga. Tahu bang misalnya. Tahu. Kayak mau kira tahu. Tahu bang. Ini kan kayak ini dalam hadis itu. Man anak ala maksiatin. Bahwa syaitunlah siapa nama nolong atas maksiat yang bersatu tujuan bisanya. Kan orang maksiat itu ada yang namanya anak untuk akhirnya minjam loh. Kan tahu dari lain, namun kada tahu ada minjam canggih asal lagi minum biasa aja, minjam ya sekali kok tersalah gunakan kita kada tahu, aku juga kada tahu baik minjam ini, kada tahu apa kita, ini tahu dari kita tahu sudah, karena syarikat tahu bersarikat juga yang di dalam dosanya, karena menolong orang dalam maksiat tadi. Jadi hukumnya haram tadinya dan berdosa. Berdosa termasuk dosa besar adalah dosanya bukan dosa halus, dosa besar. Orang yang mabuk nih. Jadi berarti anak tadi itu nama jualnya, nama mengkalahkan dari nama yang jadi cakek itu dosa besarnya. Bukan dosa halus, dosa besar. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan pada hari kiamat orang yang minum arak dan tuak itu hitam mukanya dan biru matanya dan pada lidahnya terjulur atas dua dadanya, maka mengalir atas mulutnya nanah, maka bencilah sekalian manusia daripadanya, maka jangan kamu beri salam atasnya dan jangan ziarah akan dia apabila ia sakit, dan jangan kamu sembahyangkan atasnya apabila ia mati, karena bahwasanya ia kepada Allah Ta'ala seperti orang yang menyembah berhala. Dan barang siapa minum arak dan tuak di dalam dunia, diharamkan Allah Ta'ala atasnya minum di dalam surga. Ini bahayanya kayak di akhirat orang nama minum arak dan tuak nih. Wah ini itu kan bahasa bahari dalam kitab ini. Kan kaidah hadis sudah Nabi sampaikan. Aku juga ada dia minum arak, ada minum tuak, ada sabu-sabu aja, ganja aja, heroin aja, narkotika aja, sabu-sabu aja. Tuh tahu. Apalagi ini, koplo, kada tuak ada, atau apion, kecubung, nama mampu-mampukan itu kan benda nama mampukan tadi, atau nama oplosan, pramik, tumbuk, campur, macam-macam aja. Ini nama oplos saya, ada nama oplos kok kanyarannya wali sotek, aku bingung apa-apapun. Di jalan malu, apa itu sotik betul yang dikapur di jalan nih? Rupanya angin teler, karena mabuk taruh modal. Sotik diulahnya di mana? Ada pada ilmu yang tak paham juga. Amal komik itu sudahnya ada. Terus di pondok sekali beri ngai ini, mungkin bahaya kan agaran. Wadahnya itu mungkin bahaya. Sampai ini malam-malam punya jangan mudah tahu kujung mana tahu lihat. Ada. Iya kata Arab sungguh ya udah kan sih pondok kujung sana kan. Apa ngarannya sunyi tempatnya tadi. Wadah buahnya juga. Jadi sekali kawin pondok ini kata-kata maksudnya semakan kagak. Apa ya kumik. Sakutakan. Model itu aja kita sakutakan. Bahkan itu banyak kulitnya. Dulu kan kanker maka kelihatan, sekelilingnya kelihatan. Jadi kaidah hadis Nabi tadi, kata Nabi, kullu muskirin khamrun,
Tiap-tiap nama mabukan hukumnya khamar dan apa aja. Nah aja toh. Sekalipun asalnya minuman halal. Contoh tapai. Tapai itu kan halal aja. Cuma baik lagi minum banyak halal mabuk. Minum banyak tapai mah. Minum secawan. Kalau minum asal 3 cawan killer. Berdosa sama minum 2 hukumnya. Apalagi orang kayak wahnya kan di antara itu apa ngarannya nih laang dilagi dulu aja kan menunjuk aku madahkan nih cuma itu jangan contoh tina dilagi ragam di sumur dulu minumnya nih kok akhirnya juga banyak ini diberita banyak nama dia kenapa gara-gara minum apa ngarannya nih nama mabukan yang dioplosnya adanya teler mabian. Kan di kita nih, ini orang kayak bisa pintar atau pandai, bahwa itu misalkan, dia kan di kita pernah mengharamkan tua, haram. Aku ini kan kata tua, laang. Kan itu, laang kan halal aja. Hukum asalnya kan laang orang nyadar kenangan belum di masa itu laang, kan halal gitu loh. Cuman karena dioplosnya, buat dirajik. Apalagi dirandam dulu, di sumur, sekali minum teler. Itu dia Nabi dari kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap nama mabukan tuh punya khamar sudah. Khamar wa kullu khamrin haram Nabi tiap-tiap khamar hukumnya haram. Dosa besar. Sekalipun nang minumnya dari ayat kecubung, apion. Itu nama mabuk-mabukan ya toh. Jadi apabila ini yang mabuk tadi, aina di akhirat dikubur, inya kena hitam mukanya, kayak murid kuantan, matanya biru, lidahnya terjulur, dan mengalir atas mulutnya tuh nanah. Maka bencilah sekalian manusia, penghuni neraka dia berlindung. Saking baunya dan nurnya itu tadi nanahnya itu ada di mulutnya itu tadi. Lidah terjulur, badan berderulah. Seluruh penghuni neraka aja minta tolong oleh Tuhan, minta jauhkan pada sesama di neraka. Apalagi yang ada di neraka. Sesama di neraka, orang neraka aja minta tolong. Ya Allah, jauhkan ini. Jangan diajak ke sini. Saking baunya itu tadi. Maka ini di dunia nih, ini di dunia itu tadi di akhirat. Ini di dunia, maka jangan kamu beri salam atau tidak tahu orang kan di mabuk. Jangan assalamualaikum tidak boleh. Agama ada menganjurkan jangan diberi salam kamu tetapan dan jangan diziarahi, dikunjungi, diilangi akan dia apabila dia sakit. Gari, tahu dia tak kurang itu tujuh mabuk. Gari jangan diilangi marahnya. Dan jangan kamu sembahyangkan atasnya apabila mati. Apalagi kita tahu kabarnya, namanya malam tadi itu produksi beliuran. Dan jangan lupa dibayarkan. Mati tadi. Jadi dia nanti kan dalam hadis yang man syaribal khamra fa'in mata maitatan jahiliyatan. Andai kata ina mati, matinya seperti mati orang jahiliyah. Ada agama Islam lagi. Mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Jadi dulu kita pernah di Tenggarong, di Balikpapan. Di Balikpapan itu ada masjid di samping Hotel Sanita, sampingnya hotel mewah, Hotel Sanita, para mugari nangil lampu situ. Termasuk hotel mewah Hotel Sanita di samping Masjid Nurul Raham. Gulung masjidnya di atas.
di Masjid Burhan kan. Jadi dulu sebelum kami pernah jadi imam di situ, waktu lagi bujana, guru kami Ustaz Haji Bermawika, ini biasa itu jadi imam di situ. Jadi karena kami murid sedikit, nah ada orang minta bulan Ramadan jadi imam tarawih bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan aja tulang kanan kami bertiga. Nah, belakang bulan Ramadan. Sempat 2 kali Ramadan belakang kita. Habis bulan Ramadan belakang. Imami di masjid kami bertiga bergantian. Nah, sekaligus bersih-bersih di patangnya buka bersama. Jadi nambah anak ada di masjid tuh, nang megani ini, mau basuh piring, mau ulah baju, nang ampas saja berataan mantan-mantan. Nah, asalnya jadi kayak apa kisahnya? Dahulu kalian tahu kisah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini puasa antaranya baju di mabuk. Itu kan kebiasaan bulan puasa baju di mabuk kebiasaannya. Pas mati kawannya seko. Mati harap mampu yang bulan Ramadan. Di situ hanya melihat kawannya mati dalam keadaan mengenaskan. Tuhan perlihatkan azab itu tadi. Berarti aku sadar. Jadi namanya bisa ngaji, belajar mengaji dari ikhlas dia jadi. Nah dia pun masuk kami itu sudah sadaran lah. Sudah sadaran, nah ya itu nampak megani, mau basuh piring, manjakan banyu. Karena di Masjid Nurul Ilham itu karena di samping jalan raya, di gaya hotel. Jadi kalau berramadan ramai orang bukaan, musafir orang dari mana-mana itu singgahan. Nah, jadi orang dari hotel kok kalau yang mantari susunnya bukan berdus, marjan kok satu sekali mantari. Nah, bulan Ramadan kok. Jadi diulahkan kena baju, teh susu macam-macam ulahkan baju. Karena orang kena bulan Ramadan dari bukaan. Nah, karena nambah simpul itu malam-malamnya. Jadi nak mengganti itu nak membuat mantan-mantan. Jadi berarti jadi awasnya tak kumpul sebelum Ramadan tak kumpul. Nah, jadi kena nak bisa ngaji jadi mengaji. Nah, ini mengisahkan kisah kejadian bahari. Nah, dilihatkan oleh Allah Taala. Haram mabuk matinya tak. Haram bukan orang mati dari. Nah, tapi matinya tuh melihat, artinya menyeramkan. Nah, itu nah. Nah, dilihatkan oleh Allah Taala. Lalu sadaran. Ampihan bulan Ramadan buahnya tuh kan ajak ke masjid, masjid itu tarawihan. Jadi sampai yang ucap kayak ini orang di masjid. Artinya kan ibadah boleh tarawih itu kan wadah ini banyak tabihan. Enggak kami bawa boleh, bawa memberangkat, dapat berkat pulang. Sudah dapat sembahyang boleh bawa wadah ini pulang. Kayak untungnya lagi di masjid. Itu bagus nataannya masjid itu. Maksudnya tuh kayaknya pada bulan Ramadan ini apa antri masuk dan bawa mantar wadai ke masjid tuh cakap jiran masjid 40 ke belakang kiri kanan cakap hari pertama 10 arah ke sini isuk kena arah 10 ke situ begini artinya aja itu ada itu ada harus di masjid di samping orang lain ada nambah sedekah wadai dan sebagainya. Jadi jiran-jiran masjid tuh aja tuh wajib mewajibkan maka datang cuma dia berjadwal mantar wadai ke masjid itu tadi. Nah jadi buka bersama tuh ada taus wadai diatur sudah oleh panitia. Nah bagus itu katanya. Jadi apabila ini sakit jangan dikunjungi, andai kata meninggal jangan disembahyangkan. Kenapa jangan disembahyangkan? Karena bahwasanya ia kepada Allah seperti orang yang jahil, penyembah berhala tadi, seperti orang yang menyembah berhala. Akan dalam hadis tadi, man syaribal khamra, pain mata maitatan jahiliyatan. Andai kata mati ya sebagaimana orang-orang jahiliyah penyembah berhala. Jadi jangan kami bayangkan dari dan jangan juga dikuburkan di kuburan orang muslim. Anda lagi ujung kabur mana Anda? Karena dikuburkan kasihan pembau mana? Dikuburkan, tetap dikuburkan.
Barang siapa minum arak dan tuak di dalam dunia, diharamkan Allah Ta'ala atasnya minum di dalam surga. Padahal tuak yang di dalam surga itu bil rahikil makhtub, minuman yang pakai stempel, pakai cap, kan pernah dibuka orang belum? Nah, tapi bakal mabuk ada itu di akhirat itu minum lain di dunia. Artinya minuman yang lezat di akhirat kena tuak arak kena, termasuk minuman yang istimewa. Nah, pakai stempel kena. Nah, di akhirat minumannya yang kena. Nah, cara kawe-kawe lagi. Nah, tapi siapa yang pernah minum di dunia karena di akhirat kada bakal meminum lagi. Nah, kada bakal minum lagi nya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar orang yang minum arak dan tuak itu daripada kuburnya terlebih busuk daripada bangkai. Daripada bangkai. Dan tempat arak itu digantungkan pada lehernya dan mengikut tempat minum itu pada tangannya dan dipindahkan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular. Dipenuhkan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular dan kala, dan dipakaikan akan dua kasut atau kaos kaki daripada api neraka. Maka mendidihlah ia daripada keduanya itu otak kepalanya, dan jadilah kuburnya itu satu lubang daripada lubang api neraka pada ia serta dengan Fir'aun dan Haman di dalam api neraka yang terlebih di bawah yang bernama Hawiyah. Jadi orang yang minum arak ini ketika di dalam kubur, nah, itu bau terlebih busuk daripada bangkai. Dan tempat arak itu enak digantungkan di lehernya. Jadi apa kira di akhirat itu enak? Orang yang mabuk itu dibangkit kira, nah, nang luhur butul-butulnya, yang minum dari amang wahide kan kayak orang ganja kok alat-alat terhisap jantung mana ya dari dulu. Wadahnya itu tadi dan mengikut tempat minum itu. Nah, tempat minumnya di mana tuh wadah minumannya spesial kayak diskotik kena. Umpat gue dibawakan buat kena di akhirat kena. Dan pada tangannya dan diperlukan antara kulitnya dan dagingnya itu beberapa ular. Nah, jadi antara kulit dan daging itu diisi oleh Allah Ta'ala dengan ular dan kala. Dan dipakaikan akan dua kasut, jadi kaos daripada api neraka. Maka mendidihlah ia daripada kedua kaos itu otak kepalanya, dan jadilah kuburnya itu satu lubang daripada lubang api neraka. Apabila dikuburkan langsung memancar dari lubang kuburnya itu api neraka. Maka mendidihlah ia daripada keduanya itu. Maka mendidihlah ia daripada keduanya itu, kedua kaos itu otak kepalanya, dan jadilah kubur itu satu lubang daripada lubang api neraka pada ia serta dengan Fir'aun dan Haman. Tak kumpul enak di neraka tadi dengan Fir'aun dan Haman di dalam api neraka yang terlebih di bawah yang bernama Hawiyah. Jadi neraka Hawiyah inilah tempat orang yang pemabuk. Anaknya paling bawah ya. Kawanannya siapa? Fir'aun, Haman ya. Jadi ini menjadi pelajaran kawan kita nanti ini ingat-ingat. Dan orang yang mabuk itu juga, orang yang mabuk itu salah satu cara mensyukuri nikmat akal. Di dalam tubuh kita ini ada mutiara yang berharga dianggap oleh Allah. Di antara mutiara yang berharga itu akal.
Jadi orang yang mabuk itu merusak akal. Berartinya kadang mensyukuri nikmat akal. Semestinya jaga. Makanya perhatikannya kalau orang sudah kecanduan, akal kan tapi normal lagi, ada tapi sehat lagi. Karena sudah penelitian menurut ilmu kesehatan kedokteran, orang yang mabuk satu kali mabuk aja beberapa urat saraf dan putus dah. Nah, makanya perhatikan aja apabila orang itu sudah kecanduan, lalu diobati, nah, ampe aja, tapi normal lagi juga cara pikirnya. Nah, tapi normal lagi juga pikirnya. Kenapa urat saraf itu banyak nampak getar sudah dengan sebab mabuk itu tadi. Dan riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi minum atau makan akan orang yang minum arak dan tuak satu suap daripada makanan, dikeraskan Allah Ta'ala atas tubuhnya beberapa ular dan Allah menggigit mereka itu akan dia pada hari kiamat. Nah, di dunia nih tahu orangnya pemabuk, nah lalu diberi minum, diberi makan. Nah orang yang memberi makan dan memberi minum orang yang pemabuk itu tadi, nanti di akhirat dikeraskan oleh Allah Ta'ala, artinya dikuasakan Allah Ta'ala, dikuasakan Allah Ta'ala atas tubuhnya beberapa ular, dan yang menggigiti mereka itu akan dia pada hari kiamat. Ada kalau empat makan, ada empat mabuknya, cuma memberi minum. Nah, jadi mau orang spesial mau warungnya, makinnya spesial kan? Di situnya berjualan makanan dan sebagainya. Ini dijualnya, namanya kita mau mabuk akan, kalau kita mabuk, sebelum mabuk kita ini mau mabuk minumnya di situ, teh dan sebagainya dia makan, makinnya. Wadahnya tadi. Sedangkan ini orang yang hanya memberi makan atau minum dari aja sudah karena sangkut kena di akhirat. Ya tadi itu media bercangkir tadi. Sangkut kena di akhirat. Dan arak mabuk ini salah satu daripada ummul khaba'is, ibu daripada segala kejahatan. Itu indungnya. Lalu diceritakan di zaman Bani Israel dahulu ada seseorang dibawa oleh seorang perempuan ke dalam tempat rumah yang kosong, dikuncinya. Lalu di situ ada anak-anak, ada arak. Diberi 3 pilihan oleh perempuan. Jadi binian kok ikan menggauli aku kah, membunuh anak nikah, minum arak. Nah, apabila ikam ada hendak, aku berteriak ikam karena pukul masyarakat. Oh ikam karena bunuh orang sekampungan ikam kurang tahu. Lalu berpikir orang nih, amun aku berzina gak tahu dosanya, karena memang besar. Kalau membunuh besar dia dosanya. Tapi kalau aku minum, ini dosaku hanya aku dengan Tuhan ya. Nah, udah mabuk aja minum. Sekali minum kali 3-nya tak gawe. Karena mabuk hati bini tadi zinanya. Setelah imbang berzina yang ke anak-anaknya khawatir dilaporkannya bunuh. Makanya dikatakan khamatu ummul khaba'is, indungnya kejahatan. Apabila orang itu mabuk terus serta jajan dan bagi kesimpulan sedikit aja. Yuk baik waktu kami yang muslim mungkin baik. Setiap kali ada acara, apalagi acara jenal, di lapangan, ada aja nama kelahiran, ada nama pembunuhan. Mabuk ada itu enggak? Mabuk itu rasanya, karena mabuk tadi karena orang mabuk ini, karena asal mabuk itu khamar itu kan diulah dari perasaan anggur. Anggur itu asalnya ketika ditanam kalau buah. Nah, lalu datang iblis. Ya iblis supaya anak buah sudah sumpah anjing, sumpah babi, lalu darahnya tadi disiram
Coba ini orang yang mabuk sifatnya kayak anjing, sifatnya kayak babi. Nah, orang mabuk kok. Anjing tahu nih, nyala, kalau anjing sudah nanya, kalau salah baik, itu orang mabuk. Tapi kita singgung saya kayak, jadi sifatnya tuh ada banget habis itu. Nah, itu asalnya itu. Jadi amal itu umur habis diuntung daripada segala kejahatan. Jadi kan coba-coba. Jadi amal itu dikatakan kali luha berkatiluha sawahun. Sedikit banyak sama. Aku udah setigo ada sama. Jadi kali luha berkatiluha sawahun. Sedikit gak banyak sama. Aku udah sampai mampu ada. Aku udah merasain sama dosanya. Jadi sedikit gak banyak sama dosanya itu tadi. Jadinya anak dijaga, apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, bukan kainan-kainan. Jadi kita adalah orang yang hidup di akhir zamannya. Ya kita ini orang yang hidup di akhir zaman. Jadi tantangannya apalagi di zaman sekarang, mabuk nih serba canggih zaman sekarang. Dulu orang alat aja orang tua, mainnya macam-macam sudah. Jadi hati-hati. Jadi untuk yang akan datang, dan barang siapa menyampaikan hajatnya, maka sesungguhnya orang itu menolongi dia atas meruntuhkan agama Islam. Jadi orang yang mabuk, apabila kita menyampaikan hajatnya, nanti kita sama dengan meruntuhkan agama Islam. Yang akan datang. Mudah-mudahan Allah peliharakan kita dan keluarga kita daripada yang membahayakan nama memabukkan ini, diselamatkan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa